Pertama, supaya pemirsa juga paham ya, dalam konteks pidana korupsi itu sebenarnya pidana mati atau hukuman mati itu dimungkinkan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 10 itu kan ada pidana pokok, pidana tambahan. Satu di antara pidana pokok itu adalah pidana mati. Dan kalau kita bicara tentang hukuman mati, maka kita bicara pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Di sana disebutkan secara spesifik, seseorang dapat dikenakan pidana mati dalam keadaan tertentu. Namun yang harus dipahami, tidak semua jenis korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Jenis korupsi itu ada 7 di dalam Undang-Undang Tipikor, satu di antaranya adalah pasal kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Di sanalah bisa disematkan pidana mati kepada pelaku korupsi. Itu pun dalam keadaan tertentu. Ada 4 kondisi keadaan tertentu yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, negara dalam keadaan bahaya. Kemudian yang kedua, korupsi dalam bencana alam. Kemudian yang ketiga, pengulangan atau residivis pelaku korupsi. Kemudian yang keempat, krisis ekonomi. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika menyusun pasal 2 ayat 2 ini membuat syarat yang amat sangat ketat. Misalnya kalau kita ambil contoh kasus konkret yang sudah berkekuatan hukum tetap, ada kasus dulu, kasus Bansos, Juliari Peter Batubara. Apakah Juliari itu bisa dikenakan pidana mati? Secara hukum normatif tidak bisa. Sekalipun memang kalau kita melihat yang bersangkutan atau pelaku melakukan kejahatan di tengah kondisi sosial yang sedang porak-poranda, tapi pasal yang disematkan adalah pasal suap menyuap. Jadi kalau saya merefer misalnya dalam kontekstual saat ini, pernyataan dari pimpinan penegak hukum, ada korupsi yang menyentuh kuadriliun misalnya, lebih dari 1.000 triliun dapat dikenakan pidana mati, syarat mana yang terpenuhi? Jadi pada konteks hukum normatif, pidana mati bisa dijatuhi, tapi syaratnya seperti apa? Yang jadi problem sekarang adalah apakah pidana mati menjadi obat mujarab untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi? Saya pribadi menganggap kejahatan korupsi itu kan akarnya adalah kejahatan ekonomi. Maka dari itu memenjarakan pelaku korupsi puluhan tahun tidak cukup kalau uang hasil korupsinya masih bisa dia terima seperti Pak Frederick sampaikan tadi. Tapi saya bisa memahami bahwa dengan kondisi sosial masyarakat hari ini di tengah banyak permasalahan dan liga korupsi tadi, menuntut pidana mati itu adalah hal yang lumrah. Akan tetapi memang tindakan negara yang diwakili penegak hukum, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, bahkan menukik sedikit dalam konteks vonis hakim, itu tidak kunjung memberikan efek jera. Rata-rata hukuman pelaku korupsi itu tahun 2023, kalau dihitung dari Pengadilan Tipikor Aceh sampai Pengadilan Tipikor Papua, jangan mimpi Indonesia sudah memberikan hukuman jera bagi pelaku korupsi. Ternyata rata-ratanya hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Kita belum bicara tentang kerugian negara. Itu sangat ringan sekali Mas ya? Itu sangat ringan dan itu bisa dibuktikan karena berbasis putusan dari pengadilan. Kita kalau bicara tentang kerugian negaranya mencapai 56 triliun, maka pertanyaan refleksinya adalah berapa sih yang kembali ke negara? Apakah sampai 50 triliun? Tidak sampai. Yang kembali ke negara kisaran 7 sampai 8 triliun. Jauh sekali. Berarti apa? Ada 48 triliun yang menguap tidak tahu juntrungannya kemana. Maka dari itu kalau saya misalnya masuk dalam kasus konkret, misalnya kasus Pertamina yang sekarang diusut oleh Kejagung, maka kita harus kritis. Jangan hanya puas terhadap konferensi pers penetapan tersangka, tapi kita harus tagih, tolong sampaikan kepada masyarakat, berapa sih kejaksaan yang sudah berhasil kembalikan dana ke negara? Ada banyak kasus, ada kasus Jiwasraya, diklaim kerugiannya lebih dari 10 triliun. Ada kasus Asabri, tapi masyarakat terbatas bertepuk tangan saat seseorang dipenjara. Tapi kita lupa untuk menanyakan kepada penegak hukum, tolong sampaikan demi transparansi dan akuntabilitas, tolong sampaikan berapa yang sudah kalian kembalikan ke negara. Jadi tidak cukup dengan memenjarakan pelaku, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks perundang-undangan kita,
ada sejumlah undang-undang yang diyakini bisa memberikan efek jera dan menjadi senjata bagi penegak hukum. Dan saat ini mungkin menjadi PR Bang Dhanil untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ada RUU perampasan aset yang sampai detik ini tidak jelas nasibnya seperti apa. Jadi ada sejumlah aspek lain yang harus kita bicarakan sebelum kita bicara tentang pidana mati. Kita belum bicara bagaimana potret lembaga pemasyarakatan yang seringkali kamar terpidana korupsi itu lebih bagus daripada kamar kita di rumah. Poin ini menarik sekali Mas Kurnia karena ada main mata antara terpidana dan juga para oknum. Kita dengarkan suara langsung dengan mantan terpidana korupsi. Sebelum ini bisa nggak dikomentari sedikit? Singkat boleh ya? Singkat Bang, boleh Bang. Tadi Kurnia sudah mengatakan ada 4 syarat. Dan juga mengakui ternyata hukuman kepada para koruptor itu ringan sekali. 4 syarat yang dibilangin soal ekonomi. Andro tahu nggak detik ini? Seseorang bisa kerja saat ini. Itu sudah satu kemewahan yang sangat luar biasa. Kondisi ekonomi kita seperti itu. Kedua, kalau kita merefer soal misalnya Pertamina. Mulai tahun 2018. Itu dalam keadaan kita COVID. Dan ketiga, yang dirugikan itu seluruh Indonesia. Kita defisit anggaran APBN sekarang ini. Artinya kalau kita biasa-biasa, nothing. Oleh karena itu pasal 2 ayat 2 yang dibilang Kurnia, menurut saya ini sudah memenuhi syarat. Kalau kita mengharapkan supaya ada deterrent effect gitu loh. Karena sudah memenuhi syarat gitu. Bang Petrus Liu Kapela. Gini, kalau kita bicara tentang negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, itu ada beberapa negara yang memakai hukuman itu. Yang pertama itu China, yang kedua Vietnam, kemudian Korea Utara, Thailand, Kamboja. Itu beberapa yang menerapkan hukuman itu. Walaupun Thailand sendiri belum pernah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di negerinya, tapi tetap ada pasal itu. Tadi Mas Kurnia ngomong bahwa ada keadaan tertentu yang bisa menerapkan hukuman mati itu. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa orang yang dituduh korupsi pasti dihukum mati. Itu satu. Yang kedua, hukum Indonesia ini kadang-kadang isu itu dipakai untuk menyingkirkan lawan politik. Dulu zaman Orde Lama kalau orang nggak ikut Nasakom maka itu bisa dikriminalisasi, ya, masuk penjara. Zaman Orde Baru itu isu PKI untuk menyingkirkan lawan politik. Bagi orang yang terkena isu PKI, dia nggak PKI, lahir di atas tahun 65, bapaknya PKI, dia bisa tersingkirkan. Kemudian dia tidak PKI, bapaknya tidak PKI, tapi teman sehari-hari anak PKI, maka dia bisa disingkirkan dengan isu seperti itu. Hari ini isu 2 itu tidak gitu laku lagi. Yang paling mudah menyingkirkan lawan politik isu korupsi. Sekecil apapun, padahal misalnya dia tidak melakukan kejahatan, tapi bisa jadi salah karena sistem dan sebagainya. Sebentar itu Bang, bisa, kalau kita tarik ke Pertamina, BLBI, Timah, kemudian ada Antam. Saya nanti akan ke sana. Artinya bahwa kasus korupsi itu kadang-kadang dipakai oleh lawan politik untuk menyingkirkan lawannya. Oke? Tapi hari ini kita terkaget-kaget bahwa isu tentang korupsi itu besar-besar sekali. Ya, ada Timah 300 triliun, kemudian Pertamina 1000 triliun. Itu menurut saya sudah luar biasa, extraordinary crime itu yang seperti ini. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apakah pantas dihukum mati? Menurut saya pantas. Ya, itu pun gak sepadan. Gitu. Dan jangan dihukum mati itu adalah pemain-pemain pada tingkat operator. Saya gak yakin itu misalnya yang ditersangkakan hari ini, menjadi tersangka korupsi Pertamina, bahwa mereka bekerja sendirian. Mereka ini anak buah kok. Pasti atasannya tahu, nggak mungkin atasan langsung tidak tahu kalau ada oplosan seperti itu. Tapi apakah hukum kita akan mengambil ke atasnya? Itu yang kita tidak tahu. Jadi menurut saya hukum di Indonesia ini harus betul-betul setegak-tegaknya. Ya, kalau memang dia pantas untuk dihukum mati karena dalam keadaan tertentu yang merugikan negara, kemudian membahayakan perekonomian negara, ya pantas dihukum mati. Tapi jangan dihukum mati itu dipilih-pilih. Oke? Berikutnya, soal penanganan korupsi di negeri ini. Ini sama saja dengan politik kuda mati. Teori politik kuda mati itu, ketika kuda sudah mati, logika sederhananya kita meninggalkan kuda mati itu, jangan pakai lagi. Tapi di Indonesia kan tidak.
politik kuda mati ini diseminarkan kenapa dia mati, terus ganti pelana, ganti pemain, terus mengambil keputusan bahwa ini mati tapi masih ada potensi. Artinya penanganan kasus korupsi ini, oh ini salah ini. Tapi kita tidak lihat kenapa dia bisa jadi salah dalam penanganan ini. Kalau mengatakan jerah, apa yang dilakukan KPK hari ini? Hanya menangkap bupati 100-200 juta, 300 juta. Tapi KPK tidak pernah tahu bahwa, dari dulu saya sudah ingatkan, bahwa korupsi terbesar itu adalah di BUMN. Karena mereka mengelola keuangan negara yang itu tidak semua orang bisa mengawasi. Yang mengawasi hanya Dewan Pengawas, hanya komisaris. Tapi kalau korupsi misalnya hanya nerima gratifikasi uang anak mau kuliah, sekolah, ngambil sekolah, itu kena Pak. Maksud Abang kenapa KPK tidak sampai menyentuh BUMN? Itu maksud saya tadi, inilah politik kuda mati. Kita memaki-maki korupsi, memaki-maki perbuatan itu, tapi tidak tahu caranya bagaimana mengatasinya. Yang kita tahu, OTT, tepuk tangan, hancur lu pejabat, mati lu, itu aja. Tapi kemudian kita lihat, loh kok masih? Itu berarti ada salah penanganan. Oke. Hukuman mati artinya layak menurut Oh Anda? layak dong. Kalau 1.000 triliun lebih dari hukuman mati layak lakukan itu. Meskipun tadi kalau kata Gitu. Bung Freddy, gak ada efek jerahnya hukuman mati Bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Udah mati kok. Yang jerah itu untuk yang hidup. Memangnya bisa nih Bung Saur nih korupsi di Pertamina? Nggak bisa kecuali dia jadi dirut. Kecuali dia menteri BUMN. Artinya bahwa korupsi di Pertamina itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Untuk menjadi posisi itu hanya orang-orang tertentu yang setengah malaikat untuk menjadi dirut Pertamina. Artinya apa? Bahwa kalau memang dia ditunjuk itu konsekuensinya dengan gaji yang sedemikian besar, maka resikonya juga besar juga. Jangan kemudian gaji 3 miliar, gaji 2 miliar, korupsi 1.000 triliun, resikonya cukup 2 tahun 6 bulan. Resikonya dibikin malu, sanksi sosial Bang. Lah kalau 1.000 triliun, nerima 1.000 triliun, malu-malu lah gak apa-apa lah katanya. Kan gitu nih cara berpikirnya. Bang Pak Freddy, Pedro dikomentari dulu Pak. mending triliunan Bang, tapi malu nyapu jalan gak apa-apa. Yang penting saya tegaskan di sini, kita harus ingat Pak, hukum itu bukan balas dendam Pak. Ingat Pak, kita memang manusia, termasuk saya, kita ini punya jiwa binatang. Kita ini senang sekali Pak. Coba Jiwa apa, Pak? hukum Jiwa apa tadi Pak? binatang. Jiwa binatang. Ya, kita ini senang sekali Pak kalau lihat Pak ya, orang dipenggal kepalanya. Coba ada penggal kepala, semua pada berebut lihat Pak. Tapi gini, Siapa itu, Bang Fredrik, Mungkin ya satu Bang dua Fredrik, tidak kalau Pak. 1.000 triliun itu lebih dari binatang Bang Fredrik. Begini, Ya. saya yang bicarakan ini Pak, hukum itu bukan balas dendam. Orang korupsi itu tentu salah Pak, sangat salah. Tetapi yang kita pikirkan pertama yang harus kita pikirkan, bagaimana bisa mengembalikan uang itu. Bukan menghukum orang itu mati, orang itu dicambuk, dilemparin batu sampai mati, diapakan, itu nggak ada artinya. Yang penting itu bagaimana bisa uang itu kembali. Maka saya bilang kan Pak TPPU ini harus betul-betul dilaksanakan sampai ke ekor-ekornya. Yang jangan bikin malu Pak. Begini Pak, saya punya anak 5 Pak. Saya punya cucu 10. Saya terus terang Pak, kalau anak itu marah atau biar papi bikin saya malu Pak, saya ini lebih sakit daripada saya dihukum sama hakim. Kita itu akan sangat tertekan Pak, kalau dari keluarga Pak. Makanya Pak dalam hal ini kalau sampai anak bilang, papi kamu gini, gue lebih baik gak jadi anak, saya putus hubungan, saya gak mau jadi anak kamu. Itu kita akan sangat malu Pak. Saya kira karena 2 kali Pak Fredrik mengatakan soal balas dendam, enggak, ini soal cinta ini. Sesungguhnya ketika kita dorong hukuman mati, sedang mencintai ada 250 juta rakyat Indonesia yang kemungkinan selamat dari hukum. Pak Fredrik saya mengatakan, ketika seorang dirut yang sudah menjadi seorang S1 Pak, digaji 1 miliar, kalau dihitung hari ini di Komisi 6 Pak, seorang dirut atau direksi daripada Pertamina lebih besar gajinya daripada gaji seorang Donald Trump. Bahkan dengan seorang direksi Facebook. 4 miliar mereka rata-rata kalau ditotalkan dengan tantium yang mereka dapatkan. Pak Fredrik, tentu mereka tahu apa risikonya Pak. Kalau dia senang ke dirinya, senang kepada keluarganya, kepada seluruh Indonesia supaya jangan mobilnya rusak. Saya kira tidak akan berani untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kita dorong untuk hukuman mati, lebih pada menghargai kehidupan. Kalau Pak Fredrik mengatakan misalnya, terus terang, saya disclaimer. Ketika dia
kemudian curhat karena Pak Predik pernah merasakan kemudian ada sesuatu yang beban. Dasar itulah deterrent effect ini kita dorong sehingga setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri karirnya kemudian seperti yang sekarang ini. Apakah 4 triliun, Andro? Apakah 4 triliun kamu bisa menyelamatkan harga diri keluargamu? Saya terus terang, kenapa kantor Saur Siagian kemudian tidak menangani korupsi? Itu bukan soal moral pelanggaran etika. Tapi kejahatan karakter ini, saya bilang Andro, itu di tangan mereka. Di tengah pengawasan mereka. Hidup di hotel bintang 7. Sementara Andro, saya beberapa kali sedang makan, saya di warung Padang yang 13.000. Ada beberapa kali saya ingat ibu-ibu datang dengan 4 anaknya, Bang Batrius. Dia punya 5.000. Saya hanya punya 5.000 anak, saya nggak makan Pak. Bukan sekali saya dengarkan itu Bang Trio. Sehingga setiap saya pergi ke warung Padang Bang Batrio, saya nggak berani hanya membeli diri saya. Itulah realitas Indonesia saat ini. Tapi ada orang sudah 4 miliar masih mengkorupsi. Ketika kita dorong supaya setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri keluarganya malu, kemudian kita korban semuanya. Perasaan hati nurani itu masih ada? Itu maksud saya ini soal cinta kehidupan Bang Andro. Bukan soal kita dendam ini, bukan. Minta maaf. Tetapi kita merasa, makanya saya bilang, saya hanya pesankan kepada anak-anak saya. Kamu buka kantor jadi advokat, satu aja pesan dari ayahmu. Jangan sekali-kali mau suap menyuap kepada hakim. Bang Andro, Saur Siagian dan kantornya sampai detik ini gak mati. Tapi fakta